Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hidup itu sudah ada garis takdirnya. Kalau hidup sudah ada garis takdirnya, kita ini tidak bisa melawan takdir. Karena tidak bisa melawan takdir, maka manusia itu harus menyebut takdir. Ketika manusia menyebut takdir, maka ada satu hal dalam hidup kita, jangan sia-siakan kesempatan karena hanya datangnya satu kali. Nah, saya hari ini menjadi orang yang dianggap paling populer untuk calon gubernur, bukan hanya di Jawa Barat, tapi lintas berbagai daerah dengan tingkat elektoral yang kepercayaan yang sampai 75,6%. Dan sebelum pendaftaran tingkat elektabilitasnya 80,1%, karena sebelum ada orang lain konsolidasi. Nah, kemudian kenapa itu terjadi? Ya, jujur-jujur saja. Itu terjadi karena pertautan jiwa antara saya dengan Pak Prabowo. Pertautan jiwa apa? Sesungguhnya ada kesamaan visi, ada kesamaan misi, dan ada sebuah orientasi yang besar bahwa hidup ini harus didedikasikan bagi kepentingan bangsa. Pak Prabowo itu lebih luar biasa lagi ucapannya. Ucapannya adalah dia bermimpi pada suatu saat, saya nggak mau ceritain sedih lah. Dia ingin meninggal dalam keadaan bangsa ini sudah sejahtera. Sebuah obsesi bagi seorang ideolog di negeri ini yang seluruh pikirannya hanya untuk negara, untuk bangsa. Dan secara kebetulan ada pertemuan yang tidak diduga, yang pada akhirnya membawa kami berdua pada visi yang sama. Ketika membawa kami berdua pada visi yang sama, yang pada akhirnya saya harus meninggalkan Golkar, ya tidak problem. Karena apa? Karena bagi Golkar adalah tujuan utama berpartai ingin rakyatnya sejahtera, ingin seluruh masyarakatnya memiliki karya dan kekaryaan, dan dua-duanya memiliki latar belakang yang sama. Sama pernah ikut konvensi di Golkar, pernah pakai baju kuning, dan pernah menjadi anggota, bahkan pernah akan mencalonkan diri menjadi ketua umum DPP Partai Golkar di Munas Bali. Tetapi harus diingat juga bahwa perjalanan saya hari ini maju lewat Partai Golkar, lewat Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan yang lainnya. Golkar juga mendapat kebahagiaan yang luar biasa. Komitmen seorang Prabowo Subianto itu adalah komitmen yang tidak pernah bergeser dalam janji. Kenapa? Dalam sejarah politik Golkar pasca era reformasi, inilah prestasi Golkar yang tertinggi. Bukan hanya raihan kursinya yang meningkat, tapi jabatan politiknya itu bergengsi. Menterinya paling banyak, bahkan dalam sejarah tidak ada ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat jadi gubernur tanpa pemilu, hanya di Jawa Barat. Pak Aceh Hasan, Pak TB Hasan Sajili itu jadi gubernur tanpa pemilu. Saya harus berproses, harus berdarah-darah, harus mengalami proses pemusyrikan, pemurtadan, harus melewati liku-liku itu. Pak Aceh langsung duduk, anak buahnya bintang 3 semua. Ya tanpa pemilu jadi gubernur Lemhanas. Gak ada sejarah. Artinya bahwa ikatan kita, walaupun yang satu warna putih, yang satu warna kuning, adalah ikatan yang sama yang harus dibangun secara bersama-sama. Saya ngajak apa sih pada semua partai? Mari kita kembalikan berpartai ini, berbangsa ini pada platform awal pendirian Golkar.
Apa platform awal pendirian Golkar? Golkar adalah sintesa dari problem ideologi bangsa, yang satu dibawa ke kiri, yang satu dibawa ke kanan. Pergulatan politik yang dibawa ke kiri dan dibawa ke kanan itu ya hanya melahirkan keributan yang tidak pernah berakhir, hanya akan melahirkan masyarakat yang lapar. Negara-negara lain yang setiap hari bertikai ideologi, perangnya nggak selesai-selesai. Kalau sudah perang, nggak ada kebahagiaan. Anak-anak kecil mati tanpa dosa. Orang kehilangan gandum, kehilangan sumber pangan, kehilangan kenyamanan hidup, nggak ada. Nah, Golkar itu waktu itu adalah sintesa dari keributan politik yang tidak pernah berakhir. Setiap orang mengusung ideologinya, tapi perut rakyat dibiarkan itu. Platform saya hari ini juga sama. Hentikan berbagai keributan politik, hentikan berbagai prasangka politik, hentikan berbagai ideologisasi politik yang diarahkan hanya untuk mengklaim kebenaran pada dirinya, kebenaran pada kelompoknya, atau hentikan isu-isu agama hanya untuk menutupi kelemahan dalam dirinya. Kenapa? Karena rakyat itu butuh sesuatu yang nyata. Dan mari kita berkarya secara nyata, berbuat baik demi agama. Itu bukan hanya pada aspek-aspek yang ritualitas simbolistik. Substansi dari perbuatan baik agama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Substansi dari perbuatan baik agama adalah mewujudkan rasa adil di tengah-tengah masyarakat. Tetapi yang terbalik, jangan terjadi sebaliknya. Politisisi agama menggunakan simbol-simbol agama untuk memperkuat dirinya, tapi giliran nyusun anggaran, senangnya hibah pada yayasannya saja, senangnya hibah pada kelompoknya saja. Kenapa? Mari kita bukakan pada masyarakat agar apa? Agar publik bisa mengetahui siapa yang paling taat beragama dan siapa yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Kenapa ini terjadi? Karena orang Jawa Barat diam. Kenapa orang Jawa Barat diam? Karena takut hilangnya elektoral, karena takut hilangnya kepercayaan publik. Orang-orang yang mengedepankan karya dan kekaryaan, orang-orang yang mengedepankan prinsip-prinsip dasar pengabdian kepada masyarakat, mengabdi dengan baik pada masyarakat, setiap hari menggunakan energinya untuk kepentingan publik. Tak ada hari tanpa karya dalam bahasa Golkar, tak ada hari tanpa keberpihakan pada orang-orang miskin, anak-anak yatim, membangun infrastruktur yang baik, membebaskan masyarakat dari kriminalisasi hukum yang terjadi. Kepercayaan publik tidak akan pernah hilang. Kenapa? Saya buktikan itu. Ketika saya menjadi Bupati Purwakarta, posisi waktu itu saya ketua partai Golkar. Saya orang yang didemo setiap hari. Gak ada pejabat yang didemo 365 hari tiap hari di depan kantornya. Gak ada pejabat yang rumah dinasnya dilempari. Gak ada pejabat yang mobilnya hancur dilempari di Garut. Saya diancam, dikejar pakai pedang. Saya katakan tidak akan mempengaruhi kepercayaan publik, karena tahu itu hanya minoritas di Jawa Barat. Kenapa mereka menguasai? Karena yang mayoritas diam, takut. Apa yang terjadi? Terbukti. Saya menang pada pilgub pertama 42%. Pada pilgub kedua dengan isu cepot dan sejenisnya. Pada pilgub kedua saya menang 86,6%, tertinggi. 66,6% tertinggi di Jawa Barat dibanding dengan politisi yang bawa isu agama. Gak ada, Pak. Menang. Saya buktikan kembali, saya menjadi anggota DPRD dulu dari Golkar dengan suara tertinggi di Partai Golkar. Di tengah isu terpaan badai politik yang luar biasa, pindah partai dari Golkar ke Gerindra, saya bisa mencapai suara kedua tertinggi di Indonesia. Kalau sudah seperti itu, kenapa takut mengatakan berpihak pada rakyat? Kenapa takut terhadap isu kriminalisasi? Kenapa takut terhadap isu agama? Kalau Anda takut pada itu, saya katakan Anda tidak bertuhan. Kenapa? Anda mentakuti sesuatu yang belum tentu terjadi. Kenapa? Karena teman-teman semuanya yang berasal dari partai nasionalis, partai kebangsaan, partai kerakyatan, karya dan kekaryaan, kita tidak boleh bergeser dari doktrin kita sebagai bangsa. Inilah
Sehingga perjuangan saya itu bukan perjuangan untuk menjadi gubernur. Dari dulu mudah saya dapat kalau saya mau. Tetapi perjuangan saya adalah perjuangan leluhur, ada pendiri bangsa, para pendiri kerajaan di tanah Sunda. Perjuangannya untuk mengembalikan kembali marwah orang Sunda, orang Jawa Barat, untuk menjadi raja, menjadi tuan di negerinya sendiri. Dengan apa? Dengan memiliki keyakinan. Keyakinannya bukan pada dasar klinik yang orang jalan, bukan itu, tetapi membangun rasionalisasi, membangun rasionalitas. Dengan apa? Mendorong sumber daya manusia orang Jawa Barat yang mumpuni. Ini visi. Kenapa? Agar tidak masuk ke wilayah dianggap klinik, karena saya anti klinik dan anti mistik. Kenapa? Orang Jawa Barat itu industrinya di mana-mana, tapi kelas menengah industrinya bukan orang Jawa Barat. Jadi kalau menguasai industrialisasi di Jawa Barat, caranya apa? Caranya adalah anggaran provinsi Jawa Barat, anggaran kabupaten kota, anggaran pemerintah pusat, dan sudah dimulai oleh Pak Prabowo dengan memberikan kewenangan, adalah diarahkan untuk mendorong kelas menengah baru, anak-anak yang pandai matematikanya, anak-anak yang pandai fisikanya, anak-anak yang pandai biologinya, anak-anak yang pandai kimianya, diarahkan menjadi tenaga teknik, menjadi kaum engineer. Siapkan beasiswanya, didik mereka dengan konsep pendidikan bela negara, pendidikan militer. Kenapa? Cina melahirkan engineer yang berbasis militer, Korea melahirkan engineer yang berbasis militer. Jadi kalau ada tenaga teknik Cina di Indonesia bergaya kayak tentara, memang mereka sudah mengikuti wajib militer. Konsepnya apa? Saya ingin mendorong 10.000 engineer baru lahir dari perguruan tinggi ternama di Jawa Barat, dan mereka dibeasiswai oleh pemerintah total, dari mulai sepatu, pakaian, jas-jasinya, dan mereka tinggal dibimbing oleh militer. Untuk apa? Membangun sikap mental kebangsaan yang kuat. Kenapa? Kita akan berkompetisi. Kita bangga Jawa Barat disebut provinsi religius. Kita bangga dengan itu. Pertanyaannya adalah religius simbolistik atau substantif? Kita provinsi religius tapi pinjolnya paling tinggi di Indonesia. Apa enggak malu? Kita provinsi religius, kemudian bank emoknya paling tinggi di Indonesia. Kemudian kita provinsi religius, tapi bank kelilingnya paling tinggi. Anda nggak klaim religius, tapi perempuan di Jawa Barat dianggap murahan. Problem. Dianggap murahan, tetapi murah. Aduh, rugi banget orang Jawa Barat. Perempuannya sering dianggap matre, tapi murah. Kalau mau kawin, silahkan pergi ke Sulawesi, kawin, baru tunangan semiliar balik panai. Orang lain mahal, silahkan di Arab Saudi, mahal. Di Jawa Barat asal awet jenah laki suka sama suka, cukup usajadah jeung mau kena. Setelah itu mereka bercerai, lahirlah anak pertama, lahirlah anak kedua, jadi beban orang tuanya. Saya tadi malam di Kuningan bertemu dengan seorang buruh yang ngurus sapi milik tetangganya. Anak sapinya digedein sampai dijual 20 juta. Setelah dijual 20 juta apa? Pakai kawin anaknya. Setelah kawin anaknya, anaknya melahirkan lagi, tanggung jawab orang tuanya. Itu terjadi di Jawa Barat, mengakibatkan kemiskinan ekstrim. 17 tahun menikah, 18 tahun menikah, punya anak 2, laki-lakinya pergi lagi kawin lagi. Saya nanganin kasus di Bogor, saya ngerti masalah. Kasus di Bogor, orang lagi menggugat cerai suaminya, punya anak 4, suaminya kawin lagi di orang Kuningan. Ini terjadi. Negara membiarkan. Saya katakan, negara membiarkan. Desanya ngeluarin rekes izin hajatan. Kemiskinan terjadi di mana-mana, masif. Harusnya apa? Negara ngatur.
tegakin aturan dengan baik. Kalau mau kawin, tanya penghasilannya berapa, kerjanya apa, jaminannya apa. Kenapa? Giliran susah tanggung jawab negara. Di Jawa Barat daerah penghasil beras ngantri beras bantuan PKH. Subang, Rawang, Cianjur, Indramayu. Kan ini problem. Nah, sehingga tingkatan yang kedua, setelah sumber daya, saya terjemahin, saya terinspirasi Pak Is kemarin cerita, maka kita harus apa? Membangun kerangka ekonomi kerakyatan. Kalau membangun kerangka ekonomi kerakyatan, apa? Beban rakyatnya kurangi. Bagaimana beban rakyat kurangi? Beban rakyatnya, beban pendidikannya kurangi. Sekolah harus free dari SD sampai SMA, sudah berjalan. Tetapi rakyatnya didik. Bagaimana rakyatnya didik? Sekolah gratis. Bayar 200.000, iuran ribut. Iuran 300.000 ribut. Iuran 500.000 ribut se-Indonesia. Tapi anaknya jajan 20.000 sehari tidak ribut. Apa yang terjadi terhadap masa depan anak-anak Jawa Barat? Masa depan anak Jawa Barat hari ini lemah. Kenapa? Anak-anaknya tiap hari jajan, Pak, bayar pulsa, kredit motor. Negara harus intervensi, sekolah harus bisa melahirkan sistem pendidikan yang membebaskan anak-anak dari ketergantungan motor, membebaskan anak-anak dari ketergantungan HP, membebaskan anak-anak dari ketergantungan makan tidak bergizi. Kenapa? Ancaman penyakit miom segala macam akibat salah makan terjadi. Rumah sakit penuh, saya punya data kok. Akibat pola hidup yang salah. Untuk itu pendidikan bukan hanya sekolah, harus mengajarkan anak-anak pola hidup yang sehat, makan yang sehat, sistem ekonomi yang tertata. Negara membebaskan mereka dari pembiayaan sekolah, tapi orang tua harus memerdekakan anaknya dari ketergantungan terhadap uang dalam setiap hari. Baru. Kenapa? Ini sistem, Pak. Anda nggak tahu konspirasi dunia. Bagaimana? Negara-negara kayak Indonesia generasinya dilemahkan, dihancurkan. Kenapa? Karena mereka tahu sumber daya ekonomi kita tinggi agar mereka menguasai. Caranya apa? Rubah, bikin, dan sangat memiliki orientasi terhadap sekolah SMA Taruna Nusantara. Maka sistem SMA Taruna Nusantara harus masuk sampai tingkat SD dan TK. Bukan hanya, kenapa? Karena itu hanya sebagian kecil. Masuk di situ berapa orang, sedangkan rakyat kita jutaan. Semua sekolah sistemnya harus seperti Taruna Nusantara. Gak ada lagi sekolah favorit dan sekolah favorit, semua harus sama, setara. Kenapa? Hari ini terjadi perbedaan dengan 10 tahun, 30 tahun yang lalu. Dulu zaman Pak Yon muda, anak-anak orang miskin bekerja keras, ngambil kayu bakar, ngambil air, pelihara domba, pelihara kambing. Tiada hari tanpa bekerja. Orang tuanya galak, telat mandi dikebukin, telat sholat dikebukin, telat ngaji dikebukin. Kemudian setiap hari dididik, orang takut sama orang tuanya, sehingga dia bekerja keras. Di sekolahnya juara pertama, hidupnya efisien, bisa kuliah walaupun biayanya tidak punya, jadi aktivis organisasi, jadi HMI, jadi PMKRI, jadi GMRI, ngerti pergaulan, tahu terhadap abang, kakanda, ibunda, jadilah pengurus KNPI, jadilah pengurus AMS, AMPI, jadilah para anggota dewan. Kelas itu berdasarkan nomor urut akhir kelas menengah dari anak-anak orang miskin. Hari ini anak orang miskin kerja tiap harinya motor-motoran. Kenapa? Dapurnya sudah pakai LPG 3 kg, gak perlu lagi ngambil kayu bakar. Anak orang miskin tidak bisa lagi nimbah ngerek. Kenapa? Sudah pakai sandur. Anak orang miskin tidak bisa lagi masak. Kenapa? Masaknya pakai magicom. Setiap hari mereka ngumpul, ingin jadi TikToker, tidak semuanya berhasil. Ingin jadi YouTuber, tidak semuanya berhasil. Mereka ngumpul tanpa aktivitas yang jelas. Nongkrong di warung, nongkrong di saung, motor-motoran, kehamilan muda, perkawinan dini terjadi di mana-mana. Kemudian masuk berpolitik, mohon maaf, agak susah hari ini. Kenapa? Pemilihan secara langsung perlu biaya,
perlu konektivitas. Akhirnya yang jadi anggota DPR anaknya bapaknya politisi, yang jadi bupati anaknya bupati. Kenapa? Karena negaranya sudah tidak mungkin orang-orang miskin mengambil akses. Kenapa? Perlu biaya dalam berpolitik. Jujur. Jadi ke depan anak orang kaya itu akan semakin mendapat kualifikasi. Kenapa? Bapaknya DPR menang gaji ke negara, induknya DPR menang gaji ke negara, anaknya DPR menang gaji ke negara. Produktivitas industrinya jalan, pertaniannya jalan, anak-anaknya disekolahin di luar negeri, disekolahin di pesantren yang pesantrennya ketat pendidikannya. Anak orang miskin gak punya akses. Inflasi terjadi, berpengaruh pada mereka. Kenaikan upah anggota DPR, kenaikan tunjangan anggota DPR berpengaruh pada mereka. Mereka nggak punya akses ini. Ini akan ada ancaman baru, lahir disparitas ekonomi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Orang kaya jadi anggota DPR makin kaya, orang kaya jadi bupati makin kaya. Kenapa? Tidak koruptif jadi bupatinya, industrinya lancar tiap hari, pabriknya nggak dipakai lagi. Kenapa? Di mobil dinasnya sudah dibensinin, sopirnya sudah dibayar oleh negara, tempat tidurnya sudah dibeliin. Wah, duitnya nyandung tuh. Kan ini ekonomi. Kan ini caranya bagaimana? Nanti Pak Ir, Pak Yot, kemudian Pak Untung, kita rumuskan. Sekolah-sekolah terbaik harus ada di desa-desa. Guru-guru terbaik harus ada di desa-desa. Guru-guru terbaik harus ada menjadi ngajar di sekolah-sekolah miskin. Dan negara harus tegas, harus keras. Kenapa? Karena sikap tegas dan sikap keras penting untuk merubah manusia. Kenapa? Karena hari ini orang tua kalah oleh anaknya. Ini kedua, untuk menyelesaikan disparitas harus itu. Nah, diturunin lagi apa lagi? Infrastruktur publik harus memadai. Ini negara merdeka sudah lama. Masa masih ada orang sakit di Tanduk, di Cianjur? Masa masih ada orang masuk ke sekolah masih berenang lewat sungai? Nggak bisa. Kenapa? Keadilan harus terdistribusi secara baik. Infrastruktur publik harus tertata sampai pedesaan, terintegrasi. Fungsi gubernur, evaluasi anggaran tidak boleh administratif, harus substantif. Kalau administratif hanya memenuhi persyaratan administratif, administratifnya terpenuhi, kabupaten ini alokasinya ini. Saya tidak. Saya akan tanya kabupaten itu, Anda kebutuhan dasar dari masyarakatnya apa? Selesaikan 100% dulu, baru Anda program yang lain. Jangan dulu Anda ada program-program yang di luar kebutuhan dasar masyarakat. Kalau Anda ingin membuat masyarakatnya maju, nggak bisa. Bisa jadi saya akan administratif, saya akan tempatkan di setiap kabupaten kota tim ahli anggaran yang mendampingi kabupaten kota dalam menyusun anggaran, termasuk di provinsi. Untuk apa? Ini Jawa Barat harus cepat maju. Gak bisa terus-terusan begini terus. Gak bisa negara berulang-ulang hanya dari urusan jalan lingkungan coplok deui, jalan lingkungan coplok deui, isukan trotoar deui, pake toeta deui. Anggeus-anggeus atuh itu negara teh. Terkoneksi dan nanti dewan harus memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingan publiknya. Porsinya bukan urusan porsi dana aspirasi 10 miliar, bukan itu menurut saya. Porsinya adalah apa yang diteriakan oleh anggota DPR tentang konstituennya. Kalau di daerah pemilihan yang memang jalannya jelek, perlu anggaran 100 miliar, itu harus dipenuhi, gak bisa dijatah 10 miliar. Kenapa? Karena kita bukan ngomong angka 10 miliar, 20 miliar di dapil yang sudah beres urusan pembangunannya, kan menjadi kebingungan membelanjakan uang. Tetapi di daerahnya diperlukan 100 miliar, tapi itu harus diselesaikan. Karena keadilan beda. Adil bukan berarti dibagi sama. Adil itu proporsi berdasarkan kebutuhan wilayah. Disparitas utara dan selatan harus selesai, timur barat harus selesai. Kenapa? Karena Jawa Barat itu harus hadir menjadi kebanggaan rakyat Jawa Barat. Saya ingin suatu saat orang Cirebon bangga menjadi orang Jawa Barat, sehingga dia tidak bercerita lagi provinsi Cirebon. Orang Depok, orang Bogor bangga menjadi orang Jawa Barat, tidak cerita lagi menjadi provinsi Botabek. Saya nggak boleh dengar itu. Mereka merasa bangga menjadi orang Jawa Barat. Prinsip dasar ini
Yang berikutnya akan melahirkan apa? Akan melahirkan masyarakat yang memiliki trust, kepercayaan pada pemimpin. Kalau sudah memiliki kepercayaan pada pemimpin, maka negara itu rakyat akan abai pada oposisi yang hanya bercerita dan wacana. Saya melihat di era Pak Prabowo hari ini ada daerah publik yang mempercayai. Kalau kata Pak Burhanuddin tadi itu ada bulan madunya rakyat. Dan ini harus dimanfaatkan oleh kita semua. Sebagai bulan madu para politisi dengan rakyatnya. Kenapa? Karena rakyatnya sudah memberikan kepercayaan yang full. Demokrasi kita sudah berjalan dengan baik. Kita sudah melewati masa-masa sulit. Nah, pada akhirnya kalau sudah memiliki karakter seperti itu, maka kita masuk dalam ideologisasi, simbolisasi pembangunan ala Sunda. Jadi, saya ngomong Sunda bukan persoalan saya menjadi terlalu fanatik terhadap kesundaan, bukan. Karena saya memiliki keyakinan Sunda itu adalah sistem nilai yang mengajarkan tentang pembangunan yang berkeadilan. Bagaimana rumusan pembangunan Cekurang Sunda? Rumusan pembangunan Cekurang Sunda, IPN, kemudian MDGs, SDGs, itu gampang. Masyarakat anu cager, bager, bener, pinter, sing. Itu SDGs. Bagaimana kehidupan masyarakat menurut orang Sunda? Masyarakatna sareuleuh, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi saluwi, kadarat jadi salunggan. Bagaimana perspektif ekonomi menurut orang Sunda? Ekonomi produksi, bruk di juru, bruk di panto, reaketon, buncit leuit, loba duit, bruk di juru, bruk di panto, ngalayah di tengah imah. Rong di bibir aya si jabrik, nah pangan aya di si jago. Apa itu? Kecukupan sandang dan pangan. Jadi masyarakat Jawa Barat tekankan pada apa? Pada aspek produksi. Karena orang Jawa Barat karakternya karakter produksi, bukan karakter pedagang, kecuali orang Tasik. Karakternya penanam, bukan pedagang. Nah, kemudian bagaimana masyarakat Jawa Barat mewujudkan perilaku keluarganya? Perilaku keluarganya adalah tiis jeli herang mata, ngah nih ngenah nyana ngenah nyandi, montong nyatu. Jadi bergurunya nggak usah jauh-jauh. Kerangka ini harus dibangun. Nah, karena kerangka ini harus dibangun, maka saya sampaikan perjuangan kita untuk mewujudkan mimpi indah tentang Jawa Barat sebagai provinsi yang, mohon maaf, satu, alamnya paling subur. Dua, masyarakatnya paling patuh dan paling baik. Bahkan cenderung terima kanu takdir. Kasus Pina itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, menjadi berita besar. Itu siapa pelopor yang paling keras ngomong? Orang-orang Batak. Sampai terakhir Pak Oto Hasibuan. Kenapa? Padahal saya berulang-ulang, itu kejahatan tertinggi dalam kemanusiaan di Indonesia. Saya katakan hakul yakin itu kejahatan tertinggi sepanjang Indonesia merdeka. Bahkan Belanda sekalipun, ini adalah kejahatan hukum yang tertinggi. Makanya saya paling ngotot. Kenapa? Orang di penjara tanpa salah sedikit pun, penjaranya seumur hidup, hukumannya rata. Kenapa saya ngotot? Karena apa? Kalau ini dibiarkan, maka orang akan menganggap kriminalisasi adalah hal yang biasa, dan itu bisa menimpa siapa saja. Kalau penjaranya 5 tahun mungkin saya anggap apes, kalau penjaranya 8 tahun saya anggap apes, tapi penjaranya seumur hidup saya nggak ada toleransi, saya bela sampai kapan. Kenapa? Ini menyangkut martabat kemerdekaan manusia. Dan kalau dibiarkan, itu akan menimpa anak saudara. Itu akan menimpa siapapun di negeri ini, di Jawa Barat ini. Dan orang akan menganggap gampang mengkriminalisasikan orang Jawa Barat, karena orang Jawa Barat tidak punya nyali dan tidak punya solidaritas. Itu perlu ada keberanian. Orang Jawa Barat harus dibangun nyali. Kenapa di tingkat nasional kita pun kurang hebat? Karena teboga nyali. Terus kalau di nasional orang Jawa Barat sok kumaha? Tarak silih bantuan, kadang-kadang silih jongklok. Beda dengan orang Jawa. Harus dirubah. Kenapa? Perlu trigger. Nah, karena itu saya sampai pada tingkat bukan
memiliki kepercayaan yang berlebihan, tingkat kebahagiaan. Kenapa? Karena hari ini kita masuk pada sebuah masa di mana publik itu mulai tersadarkan dan mulai menginginkan kepemimpinan yang dia harapkan. Apa yang muncul? Berbagai gerakan politisasi agama, black campaign, dengan isu SARA hari ini tidak mendapat tempat dan dirujak oleh warga Jawa Barat. Kenapa? Mereka tahu, bosan, mereka jenuh, mereka ingin ada pemimpin yang mewakili diri mereka. Ini baru. Dulu 5 tahun yang lalu nggak bisa begitu. Sekarang, nah ini kan trust publik yang sudah tercerahkan, dan ini kesempatan bagi para politisi untuk mengembangkan politik sehat, politik berbasis kerakyatan, politik yang berbasis digital. Nah terakhir saya katakan, berpolitik memenangkan di era sekarang jauh lebih murah dan lebih mudah. Dulu pendekatannya keormasan, pendekatannya ke organisasian, pendekatannya ke tokohan. Hari ini tidak, sudah berkurang. Kenapa? Tokoh sentral politiknya bernama Mbah Google. Tokoh sentral politik Indonesia adalah Mbah YouTube. Tokoh sentral politik Indonesia adalah Mbah TikTok. Inilah tokoh sentral politik Indonesia. Siapa yang bisa bersahabat dengan Mbah YouTube, Mbah TikTok, Mbah Facebook, Mbah Twitter, dengan mbah-mbah ini, dan mampu membangun FT market yang baik dan lakukan secara ikhlas? Saya katakan, karena politik digital itu adalah politik rasa. Lakukan secara ikhlas, maka nanti akan sampai pada puncak populariti dan elektabilitas. Bagaimana? Pak Prabowo itu orangnya ikhlas, tetapi tidak mau bermedia sosial. Tetapi di ujungnya, akhirnya media sosial merespon positif apa yang dia ucapkan. Hari ini, mohon maaf, politiknya sudah bergeser dari politik jaim-jaiman ke politik terbuka apa adanya. Yang pada akhirnya Pak Prabowo ngomong gini, hidup ini berbuatlah baik pada banyak orang. Kalau tidak mampu, berbuatlah baik pada sedikit orang. Kalau tidak mampu, berbuatlah baik pada satu orang. Kalau tidak mampu, jangan bikin susah orang.